Kalau kita perhatikan, sebenarnya yang paling berhak untuk dipuji, yang paling berhak untuk disyukuri, diterima kasih, itu Allah SWT. Kenapa? Karena semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu murni datang dari Allah. Seorang hamba itu cuma sebab, cuma lantaran saja. Bahkan kebaikan orang tua yang orang tua curahkan kepada kita, itu cuma lantaran. Ya, Allah yang menggerakkan hati kedua orang tua kita untuk luluh, sehingga menyayangi kita, mengasihi kita. Seluruhnya. Seluruh kebaikan yang sampai kepada kita itu hakikatnya dari Allah. Orang lain yang berbuat kebaikan kepada kita itu cuma lantaran. Iya. Allah SWT yang menggerakkan hati mereka untuk berbuat baik kepada kita. Jadi hakikatnya, semua kebaikan itu secara hakikat itu datangnya dari Allah SWT. Datangnya dari Allah SWT. Kembali lagi kepada Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. La haula wala quwata illa billah. Tidak daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Tidak ada terjadi dalam semesta, tidak ada pergerakan di alam semesta ini kecuali dengan kuasa dan kehendak serta pertolongan Allah SWT. Ya. Jenis yang seperti ini dirasakan. Ya, dirasakan kebaikan yang baik maupun yang jahat. Orang yang baik maupun yang jahat itu akan merasakan hal yang demikian. Mukmin maupun kafir bisa tahu, ya, kecuali orang-orang yang sok ateis. Kenapa saya katakan sok ateis? Sebenarnya hakikatnya nggak ada ateis. Dia cuma sok ateis saja. Ya, apalagi anak-anak muda gitu kan, yang nggak jelas. Kenapa saya katakan nggak jelas? Karena masih muda, tidak ada kejelasan. Ya, bahkan makanya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, syabab itu fi syu'bat minal junun. Jiwa muda itu separuh daripada kegilaan. Jadi orang-orang gila kalau sudah tua gila juga, itu berarti memang gila beneran. Tapi kalau orang muda memang tipikal dia selalu pengen gila. Nah, sampai sok ateis. Sok ateis. Kenapa sok ateis? Karena kalau dia camkan, dia pikir dengan seksama, dia tahu pasti bahwasanya dia mau tidak mau, ya, manusia yang berakal itu pasti akan mengakui keberadaan Tuhan, keberadaan sosok yang memberikan kebaikan kepadanya. Iya, cuman karena sok ateis saja, ya, dengan kebodohan, dengan kejahilan, sehingga mengingkari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya seluruh orang yang berakal, mau dia mukmin mau dia kafir, dia akan bisa merasakan belayan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman dia paksakan dirinya, ya, untuk bisa mengalahi setan, mengalahkan iblis. Ya, iblis masih mengakui Allah yang menciptakan dia. Iblis coba. Ini ada makhluk yang lebih parah daripada iblis. Ya, sok ateis tadi. Ya. Sehingga dia berusaha sok mengingkari kebaikan yang Allah SWT berikan kepadanya. Jadi seluruh orang yang berakal sehat itu pasti akan mengakui bahwasanya tidak mungkin ada sesuatu yang ada itu mengadakan dirinya sendiri, tidak mungkin. Pasti dibalik sesuatu yang ada yang mengadakannya. Ujung-ujungnya pasti kembali kepada Allah SWT. Pasti akan kembali kepada Allah SWT. Jadi hakikatnya fitrah dia sebagai manusia, dia akan yakin di sana ada Tuhan yang memberikan segenap kebaikan kepadanya. Ya.